Oke, novel lagi, mumpung puasa. Judulnya adalah Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie lagi. Jadi memang ada polanya. Saya tuh kalau lagi baca misalnya buku, saya sudah pernah cerita, saya ceritain lagi. Bagi yang belum kenal, salam kenal juga, saya Satya. Biasanya kalau saya baca buku, misalnya ada satu penulis, kalian beberapa buku atau seluruh buku sekaligus dari karyanya akan saya baca agar bisa memahami lebih dalam tentang orang tersebut. Seperti sebelumnya misalnya Jason Fried, dia menulis beberapa buku, saya review juga di sini semua, Rework, Remote, It Doesn't Have to Be Crazy at Work, sehingga bisa lebih utuh ketika kita melihat pola pikir seseorang. Dan berikutnya saya juga punya rencana untuk buku-buku ke depan, nanti belum pasti ya, tapi kemungkinan akan fokus banget ke dunia marketing dan HR. Jadi dua itu, mungkin bisa jadi sebulan marketing atau sebulan HR, atau mungkin selang-seling antara marketing HR. Tentu ada kadang-kadang tentang topik lain. Jadi teman-teman kalau misalnya harapan saya jadi kayak lebih mengerucut marketing HR, terus kalau selain buku ya mungkin tentang traveling atau kehidupan. Good. Jadi di buku ini sekali lagi saya belajar lagi tentang kisah perjalanan seorang anak manusia. Anak manusia ini, tokoh utama dari buku ini, singkat ceritanya tidak tahu siapa orang tuanya, ditaruh di panti asuhan yang sangat kejam sekali, sampai akhirnya ketika menikah pun istrinya meninggal. Jadi dia bertanya tentang keadilan di dalam dunia ini. Apa Tuhan adil? Enggak, kenapa hidup saya seperti ini, dan seterusnya. Padahal dia juga nikmat, dia pengusaha sukses dan berhasil banyak hal. Itu juga yang saya alami ketika banyak orang kita yang melihat sebuah kesuksesan bisa jadi yang diinginkan oleh kita, bagi dia masih belum dia inginkan juga. Jadi contoh misalnya Anda ingin mobil Ferrari, bisa jadi orang yang punya mobil Ferrari nggak bahagia juga, dia mungkin justru malah pengen punya let's say apart tapi disupirin, nggak nyetir sendiri. Jadi hal-hal itu sederhana. Atau misalnya dia malah pengen badan Anda yang ideal karena badan dia tidak ideal. Jadi itu adalah paradox of human mind. Ketika kita belum memiliki keseluruhan, dan biasanya akan sulit sekali untuk manusia memiliki keseluruhan, dia belum akan puas atau bahagia. Inginnya cuma more and more and more. Poinnya yang dipelajari dari buku ini, satu, kita adalah bagian dari ekosistem atau universe yang lebih besar dibanding kehidupan kita. Dan kan diri kita sendiri menembus ruang dan waktu. Bisa jadi kisah perjalanan kita yang kita lihat 5-10 tahun ini belum menggambarkan sama sekali tentang kehidupan kita. Karena puzzle kehidupan kita masih besar sekali. Jadi kita melihatnya kayak butterfly effect. Yang kita lakukan ini pasti berpengaruh ke orang lain. Bahkan saya lupa angkanya, orang paling introvert sedunia sekalipun dia berpengaruh ke puluhan ribu orang sepanjang hidupnya. Apalagi jika Anda tidak introvert, Anda terus berinteraksi dengan banyak orang. Nah, pengaruh ini yang kita nggak pernah tahu. Bisa jadi kita ketok palu. Saya pernah misalnya waktu itu bawa beberapa orang untuk kuliah ke India. Jumlahnya saya lupa, lebih dari 50, mungkin 30-40 orang kuliah ke India. Hidup dia akan berubah karena kejadian itu. Atau ada beberapa puluh orang juga, atau ratus orang mungkin, orang yang minimal lah, saya lupa, nggak tahu angkanya, nggak tahu detailnya, tapi minimal let's say 50 orang yang dari luar Pulau Jawa, luar kota DIY Jateng, kerja di Jogja, tiba-tiba sudah lebih dari 5 tahun, sehingga kisah hidupnya berubah. Artinya ini sebenarnya kayak nge-cross, kita nggak tahu ujungnya di mana, belum tahu ujungnya di mana, tapi kita bisa meng-create, kita kira-kira mau melakukan apa sehingga ujungnya kira-kira terbayang. Kalau tarik waktu lagi mundur, bisa jadi ini kakeknya kakek kita yang dulu punya impian apa, diwariskan ke bapaknya kakek kita, ke kakek kita, ke bapak kita, dan ternyata pesannya masuk ke kita dan sekarang sedang kita lakukan. Dan bisa jadi apa yang Anda lakukan sekarang itu menginspirasi anak Anda, kemudian nanti ke cucu Anda, dan anaknya cucu Anda, akhirnya terjadi di sana. Jadi kita belum pernah benar-benar tahu sampai nanti akhirnya kita kembali ke atas, itu semua jadi gambar catatan amal baik, amal buruk, amal jariah, tapi nggak ada dosa jariah. Ada nggak ya? Nggak tahu. Jadi poinnya adalah kita harus menjalani apa yang kita lakukan ini sebaik mungkin, satu. Tapi yang menarik adalah kedua. Biasanya yang kita pertanyakan, yang kita anggap ketidakadilan, kita anggap sebuah masalah, itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita pelajari. Jadi kita, kenapa aku miskin? Kenapa aku dilahirkan di keluarga miskin misalnya? Padahal kan kalau pelajari adalah gimana biar aku bisa keluar dari kemiskinan ini. Dan menariknya, statistik sangat sedikit dari orang yang dilahirkan di keluarga miskin bisa keluar dari kondisi tersebut. Apa bedanya? Berarti kan
di sini dibentuk oleh mindset, pola pikir, lingkungan, keluarga yang dalam tanda kutip dia belum sukses, belum kaya. Kemudian kalau dia tidak mempertanyakan mindset apa yang kurang tepat, pola pikir apa yang kurang pas, atau pola pikir apa yang harus dia install, atau cara apa yang harus dia lakukan yang berbeda dari sejarah generasi keluarganya, lingkungan sekitarnya, dia tidak akan bisa belajar dan keluar dari kolam tersebut. Sehingga justru masalah terbesar tersebut harus Anda pelajari paling dalam, tidak hanya ngelamunin, ditanyain kayak mempertanyakan, Tuhan nggak adil, kenapa aku seperti ini, kenapa aku nggak seperti itu nggak akan pernah ketemu jawabannya karena memang tidak ada dalam database kita. Sehingga pelajaran dari novel ini adalah ketika kita punya satu masalah, pelajari sedalam-dalamnya masalah tersebut sampai benar-benar selesai tuntas, sehingga tidak terjadi lagi di masa depan, tidak berulang lagi di masa yang akan datang. Thank you.